Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pengerjaan UTS untuk nomor 1. Untuk nomor 1 yang pertama ditentukan terlebih dahulu iterasinya. Di sini saya mulai dari iterasi 0 sampai iterasi 20 terlebih dahulu. Kemudian tentukan batas bawahnya. Di sini saya menggunakan batas bawahnya 2, untuk batas atasnya 3. Untuk mendapatkan nilai batas tengah, ini saya dapatkan dari nilai batas atas ditambah dengan nilai batas bawah, kemudian dibagi 2. Itu untuk mendapatkan nilai batas tengah. Kemudian di enter, hasilnya adalah 2,5. Setelah itu kita substitusikan nilai A pada fungsinya, sama dengan EXP untuk eksponen dari 2 pangkat X dikurangi 3 dikali X ditambah dengan 1. X tambah 1. Oke. Diberi tanda kurung, kemudian di enter. Hasilnya adalah 49,5982. Setelah ini kita tentukan nilai untuk yang fungsi C. Untuk fungsi C, di sini saya mengcopy dari fungsi A agar lebih cepat. Sama dengan B5-nya kita ganti dengan C karena kita mencari nilai C. Dan didapatkan hasilnya. Kemudian untuk fungsi B pun sama. Ya, mengcopy dari yang tadi B5-nya kita ganti dengan D5 karena nilai batas atas letaknya ada di D5. Enter. Kemudian untuk kolom cek di sini didapat dari fungsi A dikali dengan fungsi C. Kemudian untuk nilai errornya di sini didapatkan dari batas atas dikurang dengan batas tengah. Ya, ulang. Ulang untuk nilai ceknya tadi itu fungsi A dikali dengan fungsi C. Untuk ini D5 dikurang dengan C5. Ini untuk nilai R. Kemudian kita tentukan batas bawah pada iterasi 1. Untuk menentukan batas bawah pada iterasi 1, di sini kita menggunakan rumus if jika nilai ceknya ini kurang dari 0, dan batas bawah, batas tengah, tutup, enter. Hasilnya adalah 2,5. Jadi batas bawahnya itu sama dengan nilai C karena nilai ceknya ini lebih dari 0. Jika kurang dari 0, tuh nilai C-nya itu sama dengan batas atas. Setelah itu kita tentukan batas atasnya. Kita masih gunakan rumus yang tadi saja. Sama dengan hanya di sini D5 diganti dengan batas tengah D5 dan batas bawah D5 saja. Untuk nilai tengahnya tinggal ditarik saja dari atas karena rumusnya masih sama. Setelah ini kita tarik untuk kolom selanjutnya. Dapat seperti ini. Tinggal tarik saja sampai dengan iterasi yang diinginkan.
Nah, karena di sini supaya lebih mudah menentukan nilai kebenarannya, di sini saya menggunakan rumus nilai errornya itu jika nilai errornya kurang dari sama dengan 0. Jika nilai errornya kurang dari sama dengan 0, untuk dalatnya 001. Nah, hasilnya adalah nilai kita tarik sampai di titik mana nilai kebenarannya. Ternyata kebenarannya itu ada di iterasi 9. Untuk akarnya adalah 3. Ini pengerjaan soal nomor 1. Lanjutkan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini iterasi yang saya gunakan dimulai dari iterasi 1 sampai dengan iterasi 10. Kemudian untuk x0-nya di sini saya gunakan 1 dan x1-nya saya gunakan 3. Ini boleh dipilih secara sembarang. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi x0 nya terletak di B4 pangkat 3, kemudian dikurangi 7 dikali dengan x tutup kurung ditambah dengan 1. Kemudian di enter, hasilnya adalah min 5. Kemudian untuk x1-nya, fungsi x1-nya saya copy dari yang x0. Kemudian B4-nya saya ganti dengan C4 karena x1 itu letaknya di C4. Setelah itu di enter, hasilnya adalah 7. Kemudian kita tentukan nilai untuk x2-nya. Untuk nilai x2 di sini sama dengan x1 dikurangi dengan fungsi dari x1 dikali x1 dikurang x0 tutup kurung dibagi dengan fungsi x1 dikurang fungsi x0 tutup kurung. Oke, kita tutup. Ada guys, itu di enter. Hasilnya adalah 1,8333. Kemudian untuk fungsi fx2-nya kita gunakan tadi kembali agar cepat, sama dengan C4-nya di sini kita ganti dengan F4 karena yang kita cari adalah fungsi dari X2. X2 itu letaknya di F4. Itu di enter. Hasilnya adalah min 561. Jika sudah seperti ini, kita tentukan di iterasi 2. Untuk iterasi 2, X0-nya ini itu sama dengan X1 pada iterasi sebelumnya. Berarti di C4 sama dengan 3. Setelah itu enter. Nah, untuk X1-nya ini sama dengan X2 pada iterasi sebelumnya. Nah, setelah ini tinggal kita tarik. Tinggal kita tarik saja. Kita didapatkan ini untuk iterasi kedua. Setelah ini tinggal ditarik sampai dengan iterasi ke-10. Sampai dengan menemukan fungsi x2-nya 0. Nah, di sini fungsi x2-nya 0 ketika x2-nya adalah 2,5712142 sehingga akarnya adalah 2,5712042. Ini untuk pengerjaan soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan untuk pengerjaan soal nomor 3. Untuk pengerjaan soal nomor 3, di sini kita menggunakan iterasi titik tetap. Untuk penggunaan metode iterasi titik tetap, di sini kita harus menentukan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di sini untuk nilai X-nya itu adalah akar 3 dari 2X plus 1. Kemudian untuk kemungkinan kedua, 1 per X pangkat 2 min 2. Untuk kemungkinan ketiga itu X pangkat 3 min 1 per 2. Setelah kita menentukan fungsi untuk kemungkinan dari X-nya, kemudian kita tentukan R-nya. Untuk R-nya di sini saya gunakan dari 0 sampai dengan untuk kemungkinan pertama di sini saya gunakan 0 sampai dengan 12 terlebih dahulu. Setelah itu kita tentukan nilai XR-nya. Di sini XR-nya saya gunakan 4. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan XR pada 1. Untuk XR pada 1 di sini kita substitusikan persamaannya. Berarti buka kurung 2 kali X tutup plus 1 tutup 10 tutup, karena ini akar 3 berarti kita pangkat 1 per 3, tutup lagi awal akhir. Nah, kemudian kita enter. Hasilnya adalah 2,0800838. Setelah itu kita tentukan XR plus 1 min XR-nya. Ini kita gunakan rumus absolut. XR plus 1 dikurang dengan XR. Tutup. Enter. Hasilnya adalah 1,919916177. Setelah itu untuk keterangannya di sini sama dengan nilai dari XR plus 1 min XR itu kurang dari galatnya, yaitu 0,000001. Kemudian enter. Muncul keterangan. Setelah itu kita tinggal tarik saja sampai menemukan nilai kebenaran. Tunggu. 19199161770, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oh iya, nilainya 4. Maka nilai kebenarannya itu ada di XR16, di XR161 pada R12. Kemudian kita tentukan XR yang keduanya. R-nya yang pertama ini dari 0. Kemudian setelah ini XR-nya kita isi dengan 6. Kemudian kita copy saja dari sini. Nah, dengan B4-nya diganti dengan G4 karena letak XR0-nya itu ada di G4. Setelah itu enter. Absolut dari dikurang 0. Oke, baik. Sama dengan absolut dari ini dikurang 0. Bisa
dengan absolute B-nya kita ganti dengan G karena ada pada kolom G. Hasilnya adalah ini 3,648665312. Selanjutnya kita tentukan keterangannya sama dengan kurang dari 0,245. Itu dari nilai kebenarannya sama ada pada R12 itu 1,61803. Selanjutnya kita masuk pada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua menggunakan fungsi 1 per X pangkat 2 min 2. XR-nya kita gunakan sama 4. Ini kita gunakan 6. 0, 1, 2. Tarik sampai 20. Setelah itu kita substitusikan sama dengan 1 per 1 dibagi dengan X pangkat 2 dikurang 2. Kita beri kolom. Nah, ini adalah 0,07142886. Tentukan XR plus 1 min XR absolut dari ini dikurang dikurang tutup enter. Hasilnya 3,985711426 untuk keterangannya. Sama dengan berarti diganti dengan C20. Oke. Setelah itu kita tarik sampai mendapat nilai kebenaran. Nilai kebenarannya ada pada iterasi pada R 18. Selanjutnya kita cari pada XR 6 sama dengan I dari B nya kita ganti dengan G. Hasilnya adalah 0,0294118. Setelah itu kita tentukan nilai absolut dari dengan S dari B nya kita ganti dengan G. Ini kita juga sama G nya kita ganti dengan apa? Kemudian kita tarik sampai mendapatkan nilai kebenaran. Dapatkan pada R18 0,61803. Ini untuk kemungkinan kedua. Kemungkinan ke-1 dan kedua itu mendapatkan nilai X-nya. Kemudian untuk yang ketiga 0, 1, 2. Tarik XR-nya. Dilanjut kembali karena terbatas oleh
aplikasi hanya membatasi 10 menit untuk rekam layar, sehingga untuk pengerjaan nomor 3 mohon maaf Ibu menjadi terpotong. Ini lanjutan untuk pengerjaan yang nomor 3. Untuk kemungkinan yang ketiga itu menggunakan fungsi X3 min 1 per 2. Untuk R-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 terlebih dahulu. Kemudian untuk XR-nya gunakan 4 dan 6 sama seperti yang tadi. Setelah itu kita tentukan nilai XR untuk yang kedua sama dengan X pangkat 3 kurang 1 tutup dibagi 2. Kemudian absolut dari XR plus 1 di R. Tutup R. Keterangannya dengan C ke 45. Oke. False. Kemudian untuk XR yang 6 G-nya digantikan G 44 sama dengan absolut B diganti dengan keterangan A. Untuk kemungkinan ketiga, karena XR plus 1 min XR-nya ini nilainya semakin besar, maka ini tidak akan menemukan solusi untuk nilai X-nya. Jadi, untuk kemungkinan yang ketiga itu tidak bisa digunakan untuk mencari nilai X-nya. Sehingga yang bisa digunakan untuk jadi solusi mencari nilai X itu kemungkinan ke-1 dan kemungkinan kedua. Selanjutnya, untuk pengerjaan nomor 4, sini kita menggunakan interpolasi kuadratik. Nah, di mana berdasarkan apa yang diketahui di dalam soal, di sana diketahui untuk interpolasi 8, interpolasi 9, dan interpolasi 9,5 bisa dibentuk ke dalam sistem persamaan. Nah, di mana sistem persamaannya itu A0 tambah 8 titik 0 A1 tambah 64.000 A2 itu sama dengan 2.0794. Ini untuk interpolasi 8. Selanjutnya untuk interpolasi 9 A0 tambah 9 titik 0 A1 tambah 81.000 A2 sama dengan itu 21972 untuk interpolasi 9. Selanjutnya untuk interpolasi 9,5 di sini A0 tambah 9,5 A1 ditambah 90,25 A2 itu sama dengan 2,2513. Nah, berdasarkan persamaan yang terbentuk ini, kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi secara manual. Nah, mendapatkan hasil A0-nya itu 0,6762, A1-nya itu 0,2266, sedangkan A2-nya itu sama dengan
min 0,0064. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus untuk mencari interpolasi. Di sini untuk interpolasinya rumusnya adalah A0 tambah A1X ditambah A2X pangkat 2. Berdasarkan apa yang sudah kita temukan, maka P2X di sini sama dengan 0,6762 sebagai A0 ditambah A1-nya 0,226X sebagai A1 kali X ditambah karena negatif A2-nya jadi minus 0,0064X pangkat 2. Setelah itu kita substitusikan kepada X-nya yaitu 9,2, maka hasilnya adalah 2,2192. Ini untuk pengerjaan soal nomor 4.